Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Hari ini Bu Nur akan menerangkan tentang materi yang ada di slide di Senin 7 Februari 2022. Di sana Bu Nur sudah membagikan materi tentang macam-macam gaya. Jadi gaya yang pertama adalah W, yaitu dengan rumus massa kali gravitasi bumi. Ini disebut dengan gaya berat. Jika M itu sama dengan massa, gravitasi itu sama dengan G sama dengan gravitasi, maka nilai G itu adalah 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Tapi bila masanya itu dalam satuan slug, ini satuan yang lain ya, maka satu slug itu sama dengan 14,594 kg. Dengan gravitasinya bukan lagi 9,8, tapi kalau dengan satuannya slug, maka G-nya sama dengan 32,2 feet per sekon kuadrat. Oke, itu yang pertama, gaya berat. Kemudian yang kedua, yaitu gaya interaksi. Apa itu gaya interaksi? Gaya interaksi ini adalah gaya yang menyebabkan benda itu memiliki gaya yang menyebabkan benda itu memiliki gaya ya. Nah, jadi atau gaya kontaknya. Kalau dia ada gaya gravitasi, maka itu dinamakan dengan gaya berat. Tapi kalau dia gaya listrik, maka dinamakan dengan gaya Lorentz. Kemudian kalau dia gaya magnet, maka disebut dengan gaya Coulomb. Ya, ini nanti bagian-bagian ini nanti akan kita pelajari di bab-bab khusus listrik dan khusus magnet ya. Kemudian yang ketiga namanya gaya normal atau N ya. Ini gaya normal itu simbolnya N ya. Dimana gaya normal itu kalau ada sebuah benda ya, ini Bu Nur kasih garis-garis, ini berarti lantainya dia akan berdiri tegap itu karena ada gaya normal, di mana gaya normal itu dari dasar ini sampai ke atas. Kemudian selain ada gaya normal, kemudian ada gaya berat ya. Besar gaya normal sama dengan gaya berat ya, jadi artinya nilainya itu akan sama. Kalau kita aplikasikan ke sumbu koordinat, maka N ini akan sejajar dengan sumbu Y, sedangkan lantai ini akan sejajar dengan sumbu X. Karena dia sejajar dengan sumbu Y, maka di sini adalah sigma Fy sama dengan 0. Kenapa 0? Karena yang bergerak itu di sumbu X, tapi yang di sumbu Y-nya tidak bergerak, maka dia sama dengan 0. Maka kalau yang ke atas berarti sumbu Y positif, kalau yang ke bawah berarti sumbu Y negatif. Maka N-nya ini positif sedangkan W-nya negatif, sehingga N min W itu sama dengan 0. Sehingga gaya normalnya sama dengan W, sehingga N-nya sama dengan massa dikali gravitasi. Itu untuk gaya normal. Oke, kemudian yang keempat namanya adalah gaya gesek. Gaya gesek punya satuan adalah F kecil, di mana gaya gesek itu ada dua. Yang pertama adalah gaya gesek statis, di mana simbolnya adalah Fs. Ini adalah pada keadaan diam, sehingga Fs-nya sama dengan rumusnya adalah Fs sama dengan mu s dikali n, dengan mu adalah konstanta di statisnya. Kemudian bagian yang kedua adalah gaya gesek kinetis, atau simbolnya adalah F kecil K kecil ya. Ini berarti bendanya sedang bergerak, sehingga Fk sama dengan mu k dikali n, di mana mu s itu lebih besar daripada mu k, sehingga Fs-nya lebih besar daripada Fk. Kemudian ini ada ketentuannya nih untuk mu s atau Fs, mu k atau Fk. Bila Fk berarti gaya gesek kinetisnya itu lebih besar daripada gaya gesek statis, maka benda ini dikatakan diam ya. Kemudian bila Fk-nya sama dengan Fs, berarti gaya gesek kinetisnya itu sama dengan gaya gesek statisnya, maka pada saat benda ini akan mulai bergerak ya. Tapi bila Fk-nya itu lebih kecil daripada Fs, maka benda itu sudah bergerak. Jadi yang mempengaruhi Fk itu adalah
mu. Jadi ini tergantung mu-nya ya. Nanti kalau nanti dalam soal mu S-nya itu lebih besar daripada mu K ya, berarti kan FKF berarti kan benda itu kalau dia lebih besar maka dia benda itu akan bergerak. Begitu ya. Ini adalah penjelasan Bu Nur di slide blogger hari ini. Di sana ada contoh-contoh soalnya. Silahkan kalian pelajari. Kemudian kalau ada yang tidak mengerti boleh tanya Bu Nur. Bu Nur akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.